Halo para penggemar solo leveling, setelah kita menyaksikan pertarungan latih tanding antara Hunter Rank S Korea melawan Hunter Rank S Jepang di episode sebelumnya, kini tibalah saatnya bagi para hunter tersebut untuk memulai raid ke Pulau Jeju, di mana mereka yang akan menghadapi ancaman terbesar yang pernah ada. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasannya, bolehlah kasih like dan subscribe dulu channel ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. 果たしてどこまで行けるか。悪魔の城攻略。 Cerita berlanjut dengan memperlihatkan Bae Kyun-ho yang sedang termenung sendirian di ruangan kantornya. Sampai sejauh ini Bae Kyun-ho masih tidak bisa mempercayai bahwa Jinwo memanglah orang yang kekuatannya bisa bertambah secara terus-menerus. Sementara ketika Bae Kyun-ho mulai menyadari, sepertinya merekrut Jinwo ke guildnya adalah suatu hal yang mustahil, tidak peduli seberapa banyak uang yang harus ia keluarkan. Tiba-tiba Bae Kyun-ho mendapat pesan di handphonenya yang berisi daftar peserta raid ke Pulau Jeju yang sebentar lagi akan dimulai. Namun betapa terkejutnya Bae Kyun-ho, ternyata di dalam daftar itu tidak tercantum nama Jinwo, karena Jinwo telah memutuskan untuk tidak mengikuti raid tersebut. Scene kemudian berganti ke sisi Goto Ryuji yang memberitahukan kepada wakilnya Reiji Sugimoto bahwa di Korea juga ada hunter yang hebat. Namun ketika Goto mengungkapkan nama hunter tersebut adalah Sung Jinwo yang baru saja naik ke rank S, sontak Sugimoto jadi dibuat kebingungan karena nama Sung Jinwo tidak ada di dalam daftar peserta raid Pulau Jeju. Pada awalnya, Goto Ryuji sempat tidak percaya dengan informasi itu, karena tidak mungkin Go Gun-hee akan membentuk raid tanpa melibatkan hunter berbakat seperti Jinwo. Tapi mengingat sudah ada 16 hunter rank S yang ikut berpartisipasi dalam raid kali ini, akhirnya Goto Ryuji bisa mengerti dan tidak terlalu mencemaskan soal itu lagi. Sementara di tempat berbeda, yang terletak di kawah gunung Halasan Baeng Nokdam. Di sini terlihat ada beberapa anak semut mutan yang saling memangsa satu sama lain, karena tidak ada lagi makanan yang bisa menghidupi mereka. Sang Ratu Semut yang tidak ingin membiarkan masalah kelaparan ini akan mengganggu populasi dan kelangsungan hidup mereka. Lantas, ia telah memproduksi beberapa telur semut, yang salah satu di antaranya adalah calon prajurit terhebat yang bisa memimpin dan melindungi kerajaan semut. Sang Ratu Semut berencana akan menggunakan prajurit semut baru itu untuk mengembalikan kejayaannya, dengan menyebarkan ketakutan kepada musuh yang mencoba menghentikan mereka. Hingga setelah Ratu Semut menanamkan pemikiran itu, dan ia berharap agar prajurit semut baru tersebut bisa menjadi yang terkuat di antara semut-semut lainnya. Kini prajurit semut baru itu telah menetas dari telurnya, dan ia benar-benar terlahir dengan kekuatan yang luar biasa seperti yang diharapkan. Di tempat berbeda, terlihat ada Jinwo yang telah membawa ibunya pulang ke rumah mereka. Di sini Jinwo ingin menghabiskan waktu bersama keluarganya dengan beres-beres rumah sebelum ia akan menghadapi tantangan yang lebih berat. Begitu Jinwo ditanyai oleh ibunya, apakah pada saat ia masih tertidur keberadaan ayahnya sudah diketahui. Sontak wajah Jinwo langsung berubah jadi murung, karena ia sama sekali tidak tahu di mana ayahnya sekarang. Di dalam benaknya Jinwo bertanya-tanya, kira-kira apa yang akan ibunya katakan jika dia tahu kalau dirinya sekarang adalah seorang hunter seperti ayahnya. Jinwo tahu, ibunya punya suatu alasan kenapa dia tidak mau pindah dari apartemen yang sudah tua ini. Bahkan meskipun Jinwo bisa mendapatkan uang yang sangat banyak dan bisa menjamin kehidupan keluarganya, nyatanya ada alasan tertentu kenapa mereka tetap tinggal di apartemen ini dan membayar biaya sewa. Yaitu karena ibunya masih menunggu kepulangan ayahnya yang sudah lama menghilang. Jadi berhubung Jinwo pikir, saat ini ibunya masih sangat membutuhkan dirinya. Lantas itulah sebabnya, Jinwo agak sedikit ragu apakah ia harus mengikuti raid Pulau Jeju atau tidak. Tapi walaupun Jinwo telah resmi memutuskan bahwa dirinya tidak akan ikut berpartisipasi, setidaknya, Jinwo sudah menyembunyikan prajurit bayangannya di setiap hunter yang mengikuti raid untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang buruk terhadap para hunter lainnya. Setelah pengumuman rencana raid ke Pulau Jeju disiarkan dan berita itu langsung menyebar luas seperti api yang tak terbendung. Stasiun televisi tak henti-hentinya menayangkan kabar terbaru tentang Pulau Jeju, terutama monster semut yang berkuasa di sana. Kini semua orang jadi menganggap bahwa para monster semut itu bukan lagi sekedar ancaman biasa, karena mereka telah berevolusi dengan kecepatan yang mengerikan. Pada tahap evolusi pertama dan kedua, mereka masih bergerak seperti semut biasa yang merangkak. Namun mengingat pada tahap ketiga, mereka mulai berdiri tegak, berjalan dengan lincah dan cekatan seperti manusia. Bahkan karena para semut itu juga memiliki sayap yang membuat mereka bisa terbang dan jadi tampak lebih mengerikan. Maka pada raid kali ini akan menjadi kesempatan terakhir bagi tim gabungan Korea dan Jepang untuk mengalahkan para semut tersebut. Sebab jika mereka gagal, sudah pasti masa depan Korea akan hancur selamanya. Kembali ke sisi Jinwo yang sedang berjalan di tengah keramaian kota, sembari melihat layar handphonenya. Kini semua orang sudah tahu bahwa nama Jinwo tidak tercantum dalam daftar peserta raid Pulau Jeju, hingga membuat Jinwo jadi mendapat banyak komentar pedas dari netizen yang berkata,
Dia pengecut, mentalnya masih seperti Hunter rank I. Bahkan Hunter Min Byung-gu yang sudah pensiun saja masih berani ikut bertarung. Bagaimana bisa kita punya Hunter rank S sepengecut itu? Sungguh memalukan. Namun berhubung alasan Jinwo tidak mengikuti raid tersebut, lantaran ia tidak bisa berhenti memikirkan tentang Jin Ah dan ibunya. Di sini Jinwo sudah tidak peduli lagi dengan komentar pedas dari para netizen itu, melainkan ia lebih khawatir kalau Jin Ah akan terkena dampaknya. Sesaat kemudian ketika Jinwo mendapat telepon dari Yu Jin-ho yang ingin memberitahukan dia sudah menemukan gedung yang cocok untuk kantor guild mereka. Saat itu Jinwo langsung pergi ke gedung kantor tersebut dan Yu Jin-ho tampak sangat bersemangat menyambut kedatangannya. Yu Jin-ho menjelaskan, untuk mendirikan sebuah guild minimal mereka perlu memiliki 3 anggota. Jadi mau tidak mau, mereka harus merekrut 1 orang lagi. Sementara, ketika Yu Jin-ho juga ingin memberitahukan bahwa ada orang yang berbicara dalam bahasa asing sedang mencari Jinwo. Tiba-tiba Jinwo mendapat sinyal dari salah satu prajurit bayangannya yang sedang berpatroli di sekitar wilayah itu. Hingga Jinwo pun langsung mengaktifkan skill Shadow Exchange untuk bertukar tempat dengan prajuritnya. Di sini terlihat Jinwo yang sudah tiba di sebuah gang sempit, dan ternyata ada seorang penjahat yang sedang mengancam seorang wanita. Jinwo yang tidak akan membiarkan penjahat itu berbuat seenaknya dalam wilayah yang ia lindungi. Sontak ia langsung memancing amarah pria itu, hingga membuatnya segera bergerak untuk menyerang Jinwo dengan pisau di tangannya. Namun tanpa terduga, ternyata tusukan pisaunya tidak mampu menembus tubuh Jinwo, seolah-olah sedang menghantam baja yang sangat keras. Lalu dalam sekejap, Jinwo juga langsung membalasnya dengan menyayat kaki pria itu, hingga membuatnya meronta kesakitan dan rasa takut mulai menjalari setiap syaraf di tubuhnya. Dengan tatapannya yang tajam dan dingin, Jinwo kemudian berkata, "Sebelum kegelapan menelanmu sepenuhnya, lebih baik kau pergilah ke kantor polisi dan akui semua kejahatanmu sebelum tengah malam. Jika tidak, kau tak akan hidup hingga fajar menyingsing." Setelah Jinwo memanggil salah satu prajuritnya untuk mengawasi pria itu dari balik bayangannya, Jinwo langsung pergi meninggalkan pria itu dalam ketakutan tanpa berkata-kata lagi. Di keesokan harinya, ketika raid ke Pulau Jeju telah resmi dimulai. Di sini terlihat ada helikopter yang membawa para hunter rank S dari Korea, dan ada juga beberapa kapal perang yang dikerahkan untuk bersiap berperang melawan para monster semut yang selama ini tidak bisa mereka kalahkan. Park Jong-soo, sang guildmaster dari Guild Knight, tampak berdiri dengan tegap saat ia memberikan semangat kepada anggotanya. Sementara setelah Ma Dong-wook dari Guild Fame juga mempercayakan komando garis belakang kepada wakilnya. Di lain sisi, kita pun dapat melihat para hunter dari masing-masing guild yang juga telah bersiap di posisi mereka sebagai bala bantuan. Sebelum pertempuran ini dimulai, suasana di dalam helikopter yang membawa para hunter rank S Korea terasa sangat tegang, karena mereka akan menghadapi ancaman terbesar dalam hidup mereka. Dalam tim ini juga terdapat seorang kameramen yang ditugaskan untuk merekam setiap kejadian di medan perang. Namun meskipun Ma Dong-wook dan Baek Kyun-ho sudah memperingatnya bahwa raid kali ini sangatlah berbahaya, ternyata si kameramen ini cukup percaya diri dengan kemampuannya, lagi pula ia sendiri adalah seorang hunter rank A. Scene kemudian berganti ke sisi hunter Jepang yang sudah tiba lebih dulu di wilayah kota mati Pulau Jeju. Goto Ryuji telah membagi timnya menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 3 hunter rank S. Hingga setelah Goto Ryuji memastikan bahwa setiap timnya sudah siap untuk bertempur dari posisi mereka masing-masing. Di saat itu juga, Goto Ryuji langsung memerintahkan kepada semua timnya untuk mulai melepaskan energi sihir mereka secara bersamaan. Lalu muncullah segerombolan semut yang terbang keluar dari sarangnya sebagai pertanda kalau pertempuran ini benar-benar telah dimulai. Ketika para semut itu mencoba menyerbu helikopter yang membawa tim hunter Korea, di sini terlihat Choi Jong-in yang sudah bersiap untuk menghadapi serangan semut itu dengan mengaktifkan skill Flame Spear yang berbentuk panah api. Hingga Choi Jong-in berhasil mengalahkan beberapa semut itu hanya dengan 1 serangan saja. Namun berhubung masih ada beberapa semut lain yang tidak terdampak oleh serangan Choi Jong-in barusan. Saat itu Choi Jong-in sekali lagi menggunakan sihirnya untuk menciptakan bola api dalam skala yang lebih besar. Hingga tembakan api yang sangat dahsyat itu mampu melenyapkan para semutnya sampai menjadi abu. Dengan kobaran api yang menyelimuti tubuhnya, Choi Jong-in kemudian berkata, "Sepertinya para semut ini sudah berevolusi lagi dan mereka sangat berbeda dari yang sebelumnya. Jadi karena mereka memiliki ketahanan yang sama dengan monster di dungeon rank A, sepertinya aku harus memfokuskan lagi apiku." Setelah mengatakannya, Choi Jong-in langsung melompat dari helikopter seorang diri saja untuk menghadapi para semut yang ada di daratan. Hingga ketika gerombolan semut itu mulai menyerbu ke arahnya. Di sini, Choi Jong-in langsung melepaskan sihir api yang sangat panas untuk menghabisi semua semut itu sekaligus, lalu Choi Jong-in kembali berkata, "Sudah lama sekali aku bermain-main dengan semut. Waktu aku kecil, biasanya aku membakar kalian dengan pemantik api untuk menimbulkan suara letusan yang keras. Tapi sekarang, suara yang kudengar hanyalah suara ledakan saja.
Begitu melihat semua semut itu telah dibakar habis oleh Choi Jong-in dalam sekejap, di sini para hunter lainnya juga mulai terjun ke medan pertempuran untuk menyerbu sarang Ratu Semut. Lalu dari tempat yang berbeda, Reiji Sugimoto juga langsung memerintahkan untuk mengaktifkan sinyal listrik pengganggu yang membuat para semut itu tidak bisa menerima sinyal dari ratu mereka. Sementara ketika tim hunter Jepang terus membasmi setiap semut yang datang menyerbu mereka tanpa ada kendala sedikit pun. Shin kembali berfokus ke sisi hunter tim Jepang yang saat ini telah memasuki sarang semut. Yang mana setelah Choi Jong-in menggunakan skill Flame Prison yang berbentuk jaring api untuk mencegah semut-semut yang meninggalkan sarangnya tidak bisa kembali ke tempat ratu mereka. Saat itu Choi Jong-in juga langsung menciptakan beberapa bola api untuk mencari jalan masuk menuju ke sarang ratu semut. Sehingga akhirnya Choi Jong-in berhasil menemukan arah yang tepat untuk menuju ke tempat sang ratu berada. Sementara, ketika Baekhyunho bergumam, sudah kuduga Choi Jong-in memanglah rekan satu tim yang dapat diandalkan, lalu mereka semua langsung memasuki jalur itu. Di tempat yang jauh dari sana, terlihat ada Jinwo yang baru menyelesaikan quest jogging sejauh 10 km. Saat melihat suasana di tempat itu sangat sepi tanpa ada seorang pun, Jinwo menebak mungkin hal itu disebabkan karena raid Pulau Jeju telah dimulai. Mengingat hunter rank S dari tim Korea dan Jepang, termasuk para hunter terkuat yang ada di dunia ini, Jinwo merasa cukup yakin bahwa tim gabungan tersebut pasti bisa menyelesaikan raidnya meskipun dirinya tidak ikut berpartisipasi. Tapi hal itu hanya akan berhasil selama tidak ada sesuatu yang ganjil terjadi. Lalu kembali lagi ke situasi yang terjadi di dalam sarang semut. Kini tim Korea terus bergerak maju dengan melancarkan serangan demi serangan kepada setiap semut yang menghadang. Begitu menyadari semut-semut itu terlalu lemah untuk disebut sebagai penjaga pribadi ratu, Byunggu yang merupakan seorang hunter healer mulai bertanya-tanya, apa kalian yakin ratu benar-benar ada di sini? Karena ada beberapa kasus di mana sang ratu akan kabur meninggalkan anak-anak semutnya. Hingga sampailah setelah mereka terus menyusuri tempat itu lebih dalam lagi. Disinilah situasinya jadi mulai semakin mencekam karena mereka telah menemukan ribuan telur semut yang belum menetas. Dan di antara telur-telur itu, ternyata ada satu telur dengan ukuran yang lebih besar yang sudah pecah. Pada awalnya Byunggu tidak yakin kalau telur yang pecah itu adalah telur semut. Tapi setelah ia memikirkan kalau yang dilahirkan dari telur itu adalah penjaga pribadi sang ratu, sontak semuanya jadi tampak panik karena semut itu pasti sangatlah kuat. Shin kemudian berganti ke sisi tim Jepang yang sedang beristirahat setelah mereka menghabisi beberapa semut yang menyerbu mereka. Namun ketika Ken baru saja ingin meminta Shimizu sang healer untuk menyembuhkan cederanya, tiba-tiba semuanya langsung dikejutkan dengan kepala Shimizu yang sudah terpenggal dari tubuhnya. Lalu sesaat sebelum Ken dan Fujishima sempat bersiap untuk menghadapi pertempuran melawan musuh yang sangat mengerikan, ternyata kepala Ken juga sudah dipenggal oleh makhluk itu, yang kemudian disusul dengan melayangnya kepala Fujishima. Hingga tim tersebut telah dibantai habis hanya dalam sekejap. Begitu menyadari ada yang tidak beres dengan tim Charlie, tim Delta langsung bergegas menuju ke lokasi mereka untuk mengecek apa yang terjadi. Namun tak lama setelah mereka menemukan mayat ketiga rekannya yang sudah tergeletak di sana. Di tengah kepanikan dan rasa tidak percaya akan pemandangan mengerikan yang mereka lihat saat itu, tiba-tiba Kei mencium aroma sangat busuk yang membuatnya jadi muntah. Dia bertanya-tanya, sebenarnya bau busuk macam apa ini? Baunya sangat tidak normal, dan ia baru pertama kali mencium bau yang sangat busuk seperti ini. Hingga sampailah ketika ia dapat merasakan adanya gelombang energi sihir yang sangat mengerikan di hadapan matanya. Tanpa pikir panjang, Kei langsung saja melepaskan seluruh kekuatannya untuk memunculkan tembok es besar, yang dapat melindunginya dari kekuatan mengerikan tersebut. Namun siapa sangka, ternyata tembok es itu masih tidak mampu untuk menahan cakaran tajam dari makhluk yang menyerangnya. Hingga dalam hitungan detik, tim Delta juga harus mengalami kematian yang sangat mengenaskan. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Solo Leveling Season 2 episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.